추워. 뭐야. Hai Universe, film kali ini bertemakan pengencrotan yang pastinya akan membuat burung Anda meronta-ronta. Film kali ini mengisahkan pemuda culun dan lugu yang berubah menjadi gigolo perkasa langganan emak-emak Konglo. Seperti apa kebrutalan kisahnya? Mari saya ceritakan. Memperlihatkan seorang pria kaya raya perkasa dan memiliki papilo raksasa yang sedang berolahraga. Lalu ia keluar dengan setelan keren dan menaiki Ferrari, sembari mengungkapkan bahwa dirinya bukan orang kaya, bukan oligarki, dan bukan anak konglomerat, melainkan ia adalah gigolo. Film ini akan berfokus kepada seorang pria bernama Feng. Ia terlahir dari keluarga yang biasa saja, namun ia dianugerahi burung yang dewasa, gede, dawa, dan perkasa yang pastinya bisa membuat setiap wanita muncrat-muncrat sampai terkapar. Lalu datanglah ibunya yang membantunya untuk mengurus daging bebek karena Feng terlihat tidak becus mengolahnya. Lalu Feng meminta duit kepada ibunya untuk membayar uang les. Namun ibunya sedang krismon karena McD yang semakin merajalela yang membuat penjualan bebek mereka terus merosot. Akhirnya sang ibu menyuruh Feng untuk meminjam uang ke sepupunya. Feng pergi mengunjungi saudara sepupunya yang memiliki klub dugem. Ia langsung memberi Feng pinjaman dan menasehati Feng agar mencari kerja saja daripada ngurusin sekolah terus. Namun Feng mengabaikannya karena ia masih ingin memiliki gelar insinyur. Di tengah pembicaraan, datanglah salah satu kenalan sepupunya bernama Michael. Ia langsung mengelus-ngelus Feng. Feng pun hanya diam, walaupun dengan ekspresi menikmati. Lalu datanglah dua orang lagi, ceweknya bernama Yoyo dan cowoknya bernama Chris. Si Yoyo ini sedang menyewa jasa pria pengencrot, yaitu Chris. Chris adalah seorang gigolo yang cukup laku karena performanya yang bisa membuat para kliennya meronta-ronta. Michael mulai meraba-raba isi sempaknya Feng, namun Feng yang tak ingin berbuat zina langsung pergi begitu saja. Di sekolah, Feng hobi bermain basket, sembari menebar pesona dan memamerkan burungnya yang gagah perkasa. Feng memiliki seorang pacar yang cukup ginuk-ginuk bernama Jolie. Saat Feng selesai mandi, temannya menemukan sejenis narkotika di lokernya. Namun tiba-tiba seorang guru datang. Temannya yang panik langsung menyembunyikan benda itu di sempaknya Feng. Sepulang sekolah, Feng dan pacarnya Jolie belajar berkelompok. Namun karena burung Feng yang sehabis diberi narkotika, burungnya pun tiba-tiba menggalak dan langsung ingin menggigit momoknya Jolie. Namun saat hendak memasukkan papilonya, ternyata tidak muat di momok Jolie yang masih rabet. Tiba-tiba ibu Feng masuk dan menasehatinya bila ingin bergenjotan jangan lupa gunakan kondom. Malam harinya, Feng menemui ayahnya yang telah menjadi gelandangan. Entah kenapa sebabnya, Feng bercerita mengenai burungnya yang tidak bisa menggeliat bebas di dalam lubang pacarnya. Lalu bapaknya mengatakan kalau burung anaknya memang warisan dari bapaknya yang sangat berharga. Ayahnya memberikan saran agar Feng melakukan pemanasan jari dan lidah terlebih dahulu ke pacarnya agar terangsang dan rongga momoknya semakin terbuka lebar. Singkat cerita, saat Feng dan temannya pulang sekolah, mereka melihat seorang wanita yang sedang memperbaiki ban mobilnya di tengah guyuran hujan. Feng akhirnya berinisiatif untuk membantunya. Setelah hujan reda, wanita itu memberikan uang kepada Feng. Namun Feng menolaknya karena ia ikhlas melakukannya. Feng yang ingin membantu perekonomian ibunya, ia mulai bekerja menjadi tukang bersih-bersih di bar sepupunya. Tampaknya Feng menjadi perhatian wanita-wanita bar di sana. Lalu Yoyo menggodanya dan akan membayar $10.000 jika Feng mau main dengannya. Tentunya Feng tidak menyanyiakan kesempatan emas seperti ini. Lalu Yoyo pun membuka resletingnya dan alangkah terbelalaknya Yoyo tatkala melihat papilo Feng yang sangat panjang dan besar, seperti rudal Rusia yang siap diluncurkan ke momok Yoyo. Namun ketika Yoyo mencoba untuk pemanasan, papilonya sudah ngencrot sebelum bermain. Feng pun ditertawakan dan pergi karena malu.
Feng tampak tengah berdiam diri untuk sebat. Ia didatangi oleh Chris. Chris mengatakan bahwa itu adalah hal wajar karena Feng baru pemula. Lalu Chris mengenalkan dengan salah seorang kliennya yang menurut Chris sangat bahenol dan ginuk-ginuk. Saat Feng menemui klien yang dikenalkan Chris, ternyata kliennya adalah seorang wanita gendut dan memiliki nafsu makan yang rakus. Feng kesal karena merasa ditipu oleh Chris. Apesnya saat mereka berusaha mesra, ada seorang teman Feng yaitu Peter yang memotretnya dan mengirimkannya ke pacar Feng. Dan Feng langsung diputuskan Jolie saat itu juga. Setelah itu, Feng mengunjungi bapaknya yang sedang ngamen. Feng mengatakan kepada bapaknya bahwa ia telah menjadi gigolo. Bukannya marah dan kecewa, bapaknya justru bangga karena Feng telah memanfaatkan potensi yang ayahnya wariskan, yaitu papilo yang besar. Karena papilo yang besar memiliki tanggung jawab yang besar. Tuhan memberimu papilo berukuran raksasa, maka sudah menjadi tanggung jawabmu untuk membuat setiap wanita meronta-ronta. Bapaknya lalu menyuruh Feng untuk pergi menemui seorang bernama Epson. Epson adalah raja gigolo yang dulu sangat terkenal. Feng disuruh berguru kepadanya bila ia mau menjadi sepertinya. Malamnya, Feng menemui Yoyo untuk menebus kesalahannya. Namun Yoyo yang sudah terlanjur kecewa karena pelayanan yang kemarin tidak memuaskan. Ia pun menyuruh Feng pergi ke kapal pesiar Michael karena ada job untuknya. Dan ternyata jobnya adalah rebahan dan telanjang di atas meja makan. Saat ada nenek-nenek yang mengambil sosis, ia justru menggigit burungnya Feng. Setelah selesai, Feng berjalan sambil menangis, nyari duit gini amat. Lalu setelah itu, Feng menemui Epson dan tanpa basa-basi, ia langsung menanyakan cara menjadi gigolo yang hebat. Di sini, Epson memberikan petuah-petuah kepada Feng agar Feng bukan saja bisa membuat wanita meronta-ronta, namun juga bisa membuat wanita muncrat-muncrat sampai teler. Lalu Feng menemui ayahnya yang sedang ngegembel dan menceritakan bahwa ia telah bertemu dengan Epson. Tiba-tiba beberapa orang datang untuk menagih utang kepada ayahnya. Karena tidak punya uang, mereka pun ribut dan kejar-kejaran sampai ayah Feng dibacok-bacok dengan brutal sampai sekarat. Di detik-detik akhir hidupnya, ayah Feng berpesan agar Feng menjadi gigolo yang hebat agar ayahnya bisa tersenyum di alam sana. Feng kembali menemui Epson. Kali ini, Feng diajari mengambil pil dari dalam gelas menggunakan lidah. Feng yang takjub meminta untuk diajari. Kemudian, Epson memberitahu agar Feng bisa memberikan kepuasan kepada kliennya, ia harus bisa menjilat iswilnya dengan kecepatan 300 kali per menit. Ia harus berlatih dengan menjilati koin sampai koin itu tidak jatuh. Feng terus mengasah keterampilannya dengan gigih dan tekun, sampai menunjukkan perubahan yang signifikan. Ketika Feng menunjukkan hasil latihannya kepada Epson, ia diminta untuk mempraktekannya dengan anak buahnya. Dan setelah melihat hasilnya, Epson sangat bangga kepadanya. Feng dengan percaya dirinya kembali pergi ke bar dan mengajak Yoyo untuk berkencrotan. Yoyo dibuat terkapar lemas karena permainan Feng yang sangat brutal. Singkat cerita, Feng mengantar temannya yang seorang gigolo untuk casting film Raja Gigolo. Karena temannya ini tidak terlalu berbakat, sutradara itu meminta Feng menggantikan casting temannya. Alhasil, Feng terpilih dan ternyata si sutradara ini adalah wanita yang di awal film dibantu oleh Feng untuk memasang ban mobilnya. Wanita itu bernama Chloe. Singkat cerita, Chloe mengajak Feng pergi ke pesta temannya dan berpura-pura menjadi pacarnya. Mereka pun berpesta dan bermesra-mesraan. Tapi ternyata teman si Chloe ini adalah Peter, teman SMA-nya yang dulu suka ngebully Feng. Mereka pun minum-minum sambil ngobrol. Makin lama obrolan, Feng merasa ada yang aneh dan langsung pergi ke WC. Ia pun muntah-muntah. Ternyata minuman mereka telah diberi obat teler. Di lain tempat, Peter membawa Chloe yang sedang teler ke kamarnya dan berusaha menggenjotnya. Beruntung, Feng langsung menghajar Peter sampai terkencrit-kencrit. Lalu, Feng memfoto burung Peter yang ternyata hanya 1 inci. Feng mengancam akan mengunggahnya malam nanti sebagai bentuk balas dendamnya.
Singkat cerita, Feng dan Chloe udah jadian, dan Chloe mengajak Feng ke rumahnya untuk bertemu dengan keluarganya. Ia dikenalkan dengan ayahnya yang bernama Pak Ben. Lalu tak lama datanglah ibu Chloe yang ternyata adalah Michael, orang yang biasa menyewa Feng. Karena di hadapan Pak Ben, mereka pun berpura-pura tidak saling mengenal, dan mereka makan malam dengan tentram. Kemudian, Feng diajak berkeliling oleh Pak Ben. Pak Ben menunjukkan koleksi benda-benda tajam miliknya. Lalu ia langsung menodong Feng dan mengancam bila Feng berani menyakiti putrinya, maka Pak Ben akan memasak burungnya. Michael meminta Feng untuk menemuinya. Di sini Feng mengatakan jika dirinya akan sepenuhnya menjadi aktor dan tidak akan menjadi gigolo lagi. Namun Michael ternyata jatuh cinta kepada Feng dan ia tidak rela bila Feng berpacaran dengan anaknya. Tetapi Feng meninggalkannya begitu saja. Keesokan harinya, Feng jujur kepada Chloe bahwa ia adalah seorang gigolo. Namun Chloe tidak peduli dengan masa lalunya dan tetap menerima Feng apa adanya. Aku tak peduli apakah kau gigolo ataupun Godzilla. Yang penting kau bisa membuatku meronta-ronta dengan burungmu yang perkasa. Maka aku akan terus mencintaimu dengan sepenuh hatiku, memberikan segenap jiwaku, dan aku bersedia mengangkang di hadapanmu, memberikan momokku yang lembut dan berbulu. Malam harinya, Michael sedang meratapi kesedihannya karena orang yang ia cintai berkencan dengan anaknya. Ia menenggak minuman sampai teler dengan laptop yang menyala. Laptop itu memutar videonya yang sedang berkencrotan dengan Feng. Pak Ben yang lewat tak sengaja melihat laptopnya dan alangkah murkanya dirinya. Oh iya. Saat Feng sedang jalan dengan Chloe, ia diculik oleh seseorang dan dibawa entah kemana. Dan ternyata ini adalah perbuatan Pak Ben. Ia ngamuk kepada si Michael, bahkan saking marahnya, ia menyuruh anak buahnya untuk menggenjot istrinya. Go! Saat Pak Ben akan memotong burung Feng, Chloe datang dan menahan ayahnya. Ia memohon untuk tidak membunuh Feng. Michael tiba-tiba datang dan menodongkan pistolnya. Ia pun langsung menembak jidat Pak Ben. Chloe yang marah langsung menghajar ibunya. Namun Michael berhasil menusuk perut Chloe yang membuatnya sekarat. Feng yang murka langsung menembak Michael di tempat dan pergi menggendong Chloe. Film diakhiri dengan Feng dan Chloe yang ternyata masih hidup. Mereka mewarisi semua harta Pak Ben dan hidup bahagia selamanya. Ending yang sangat memuaskan. Jadi, apakah Anda tertarik menjadi gigolo? Hidup foya-foya dan bisa menggenjot banyak wanita dan bisa membeli segalanya. Jangankan membeli Ferrari, seorang gigolo bisa menggoncang pabriknya hanya dengan sekali ereksi. Namun faktanya, menjadi gigolo tidaklah semenyenangkan itu. Karena ketika mendapat klien emak-emak yang burik, mampuslah.